Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Watiani. Saya berasal dari Lapandewa. Saya akan menjelaskan tentang materi-materi PKKMB yang kemarin. Oke. Hari pertama yang dibawakan oleh Hasmiwati Hadjiro STM Cap. Materinya tentang organisasi kemahasiswaan Akademi Kebidanan Buton Raya Kota Bau-Bau. Organisasi dan Akbid Buton Raya didirikan pada tahun 20 Mei 2010. Didirikan di Kota Bau-Bau. Organisasi kemahasiswaan disebut SEMA Mahasiswa, dimulai sejak tanggal 20 Mei 2010. Didirikan di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, yang berkedudukan di kampus Akbid Buton Raya dengan alamat Jalan Latsardan nomor 17. Memiliki lambang mahkota lingkaran berbentuk oval dan ibu yang sedang menggendong bayi, dan warna hijau, dan lambang warna hijau. Lambang mahkota mengartikan tentang kepemimpinan. Lingkaran berbentuk oval melambangkan semua wanita itu ada. Oval tentang, dan ibu yang menggendong bayi itu melambangkan tentang seorang bidan. Kita membantu persalinan, kita tidak cuma membantu bayi, tetapi kita membantu menyelamatkan dua nyawa, seorang bayi dan ibu. Dan warna hijau itu melambangkan kampus Buton Raya. Materi kedua yang dalam bentuk video, yang pertama adalah bela negara. Bela negara dibawakan oleh Brigjen TNI Juber Levianto, yaitu Direktur Bela Negara Ditjen Puthan, Kementerian Pertahanan. Ada 5 dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban bagi bangsa dan negara. Kelima, memiliki kemampuan bela negara. Bela negara enggak cuman kita mengangkat senjata, tetapi kita bisa mengangkat jarinya kita, mengketik sesuatu yang positif. Itu bisa dikatakan bela negara. Apalagi seorang bidan yang berprofesi seorang bidan, jadilah bidan yang profesional, itu dikatakan bela negara, yang bisa melahirkan dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Yang kedua dalam bentuk video adalah terorisme. Bahaya terorisme dibawakan oleh Rofli Ahmad, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Terorisme Indonesia berada pada peringkat ke-37. Tentang terorisme itu menandakan bahwa Indonesia masih berada dalam keadaan aman. Walaupun demikian, kita harus tetap waspada kepada terorisme, karena terorisme tersebut dapat terjadi pada diri kita. Makanya kita harus berhati-hati menerima kabar berita di dunia sosial. Jangan gampang percaya hoax di luar sana. Oke. Yang ketiga adalah etika bermedia sosial.
yang dibawakan oleh saya cari dulu materialnya. Yang ketiga dalam bentuk video adalah etika bermedia sosial yang dibawakan oleh Yosi Makau, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Etika bermedia sosial, yang arti etika adalah kesantunan. 5 etika kita bermedia sosial. Pertama, etika harus memilih dan berhati-hati tentang yang diposting. Yang kedua, kritik menggunakan media sosial. Berpikir kritis dan pikir dulu. Ketiga, mengapresiasi, menghargai karya orang lain. Keempat, gaya bahasa kita. Kelima, kejelasan, bikin akun yang jelas. Jadi ketika kita menggunakan akun harus jelas, jangan menggunakan foto orang lain. Day 2 hari Jumat, pencegahan dan penanggulangan plagiarisme, yang dibawakan oleh Rajia STMK. Plagiarisme adalah mengcopy suatu karya orang lain yang tidak menggunakan namanya, tetapi dia mengambil karya orang lain, dia menggunakan namanya sendiri, dia tidak menggunakan nama orang yang bikin karya itu sendiri. Nah, orang yang mengambil karya orang lain itu dikatakan plagiator. Itu adalah seseorang yang mengambil hasil karya orang lain, dan itu tidak baik kita melakukan plagiarisme. Materi yang kedua adalah bahaya narkoba. Bahaya narkoba ini dibawakan oleh kakak-kakak BNN Kota Bau-Bau. Narkoba bisa menurunkan rasa nyeri, tetapi ketika sesuai dengan resep dokter. Jadi ada tiga golongan narkoba. Narkoba yang pertama itu tidak boleh sama sekali digunakan, dan narkoba yang kedua dan yang ketiga itu masih bisa digunakan karena bahan-bahannya itu tidak terlalu bahan-bahannya itu tidak dilarang sama undang-undang, dan itu harus sesuai dengan resep dokter ketika kita menggunakan. Makanya undang-undang tidak melarang narkoba, tidak ditutup narkoba, karena kesehatan itu menggunakan narkoba, tapi itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan resepnya dokter. Dan materi ketiga, administrasi pendidikan. D3, kebidanan, cara mengisi KRS dan informasi tentang biaya pendidikan selama proses perkuliahan. Di sini kami diajarkan tentang bagaimana kami mengisi KRS. KRS itu
sebelum kami meminta tanda tangannya dosen atau PA, kita sendiri harus mentandatangani dulu KRS tersebut, karena itu bagaimana kita minta tanda tangannya orang sedangkan kita belum tanda tangan, jadi kita harus tanda tangan dulu KRS. Nah, tentang biaya perkuliahan di Kebidanan Kota Buton Raya, kami diinformasikan tentang biaya pembangunan, biaya SPP, biaya praktek pertama, praktek kedua, praktek ketiga, dan kami disuruh untuk menabung. Jadi uang pembangunan 5 juta, uang SPP 3 juta, uang praktek pertama 5 jutaan, yang ada praktek masyarakat, ada praktek di Pelagi Mata, dan yang paling mahal itu prakteknya 11 jutaan. Kita lanjut ke hari ketiga. Di pemateri pertama itu dakwah Islam yang dibawakan oleh Darmin AMK SPD MMKes. Pak Darmin di sini kami diajarkan tentang meminta ridho orang tua untuk kami kuliah, karena kuliah ini nggak mudah, apalagi kesehatan. Dan kami diajarkan sebelum kita melakukan sesuatu diawali dengan basmalah, hal-hal yang baik, karena ketika kita melakukan hal-hal yang baik, diawali dengan yang baik, maka berakhirlah dengan yang baik. Yang pemateri kedua, organisasi profesi kebidanan oleh Ketua IBI Kota Bau-Bau. Organisasi adalah suatu kelompok dengan tujuan bersama. Organisasi IBI ini berdiri pada tanggal 24 Juni tahun 1945. Dan ada lambang IBI. Lambang IBI yang pertama lingkaran garis merah putih, itu melambangkan arti persatuan. Yang kedua, buah delima merupakan lambang buah delima. Buah delima merupakan buah berisi biji dan air yang melambangkan kesuburan dan melahirkan yang berkualitas. Ketiga, dua helai daun melambangkan kemampuan diri pasangan laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan tumbuh bibit. Keempat, ular dan cawan, itu diwujudkan simbol dewa dan dewi, yang artinya bahwa pelayanan kebidanan harus melahirkan dan mempertahankan biji dan bibit untuk berkembang dengan baik. Kita beralih ke persiapan mahasiswa. Kita beralih ke materi ketiga, persiapan mahasiswa dalam menghadapi era revolusi industri. Era revolusi industri ini yang pertama itu 101, itu sekitar abad 18. Itu 10 itu tentang asap. Dan yang industri yang kedua yaitu 20 sekitar 20 abad
itu sudah beralih dari asap ke listrik. Sudah ke listrik. Nah, dari listrik 30 dari listrik ke industri ke 30 yaitu komputer. Ada yang komputer yang besar itu. Jadi setiap industri itu sudah banyak pengangguran. Yang dari industri pertama, industri ketiga itu sudah banyak pengangguran karena mereka sudah tidak digunakan lagi, sudah kebanyakan tidak menggunakan kerja manusia, apalagi di industri yang 30 kebanyakan itu mereka menggunakan komputer. Nah, sekarang industri 40 yang kita alami sekarang 40 itu sudah banyak sekali pengangguran karena perusahaan-perusahaan itu sudah menggunakan kecanggihan-kecanggihan elektronik seperti robot. Membungkus pun sudah menggunakan alat, bukan lagi menggunakan tenaga manusia. Nah, oke. Pemateri yang ketiga dibawakan pemateri yang ketiga kurikulum pendidikan D3 kebidanan, pengenalan sarana dan prasarana akademik kebidanan Boton Raya, yang dibawakan oleh WAOD Hasrianti ST MKEP. Di sini kami mengetahui tentang di mana sarana prasarana kampus Boton Raya, tentang ruangan, di mana ruangan musola, ruangan rektor, ruangan BAK, ruangan laboratorium, ruangan perpustakaan. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya hanya sebagai manusia, tak luput juga dari kesalahan. Mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.